Shalom, selamat pagi. Tuhan baik, Roh Kudus selalu akan menuntun, memimpin hidup kita, membawa kita kepada jalan-jalan yang memang harusnya ditempuh oleh kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarga-keluarga Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita masih sedang terus belajar untuk tidak meleset menjadi umat Tuhan, menjadi gereja yang tepat di tempat yang memang Tuhan ingin, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena kata berkenan itu artinya tidak meleset, pas di tempat yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat ketika Yesus dibaptis keluar dari air, walaupun sebenarnya Yohanes berkata, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Yohanes enggan karena dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu siapa Yesus yang datang meminta untuk dibaptis. Membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tapi Yesus berkata, demikianlah harusnya kita menggenapi semua kehendak Allah. Sehingga ketika terjadi pembaptisan itu, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kata berkenan itu tidak meleset. Kata berkenan itu pas, melakukan persis seperti yang diminta. Dan itu juga yang terjadi, kita sama-sama tahu ketika kemuliaan Tuhan turun seperti yang kita dengar di khotbah minggu maupun di saat teduh yang terus sedang kita pelajari. Kenapa awan kemuliaan Tuhan itu sebegitu rupa sampai mengental dan menjadi tiang awan, tiang api menuntun mereka? Karena di pasal 39, kalau di pasal 40 kita lihat sampai awan kemuliaan Tuhan itu kabut itu, sampai Musa, orang tidak bisa menyelenggarakan, imam-imam tidak bisa menyelenggarakan ibadah karena kemuliaan. Ada kabut, ada kemegahan, ada semarak, ada kejayaan, sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak tahan lagi berdiri, dan itu terjadi karena mereka melakukannya tepat. Pembangunan bait Allah itu dibangun tepat seperti yang Tuhan bicara sama Musa. Nah, kalau saudara baca di pasal 39 itu, mereka melakukannya pas, persis. Jadi berkenan itu adalah tepat, persis. Dan kalau saudara perhatikan, disinilah pentingnya kita menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang akurat, tidak meleset, sehingga kita benar-benar bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena goal akhir daripada panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah setiap kita boleh menjadi tempat kediamannya, menjadi rumahnya, di mana dia bisa tinggal dan diam. Karena itu kita coba kembali belajar melihat bagaimana ketika gereja di Pergamus. Kemarin kita sudah belajar tentang gereja di Efesus dengan segala konsekuensinya. Kita juga belajar tentang gereja Smyrna. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka tidak meleset. Karena itu ukuran daripada gereja yang akurat itu tidak bisa diukur hanya dari sisi-sisi berkat lahiriah. Kekacauan gereja, kemelesetan gereja hari ini adalah mereka berpikir, menilai bahwa gereja yang diberkati itu, yang memiliki kekayaan itu menjadi gereja yang dianggap adalah gereja yang tidak meleset. Padahal kita melihat bahwa gereja di Smyrna sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun mereka miskin, tapi mereka punya kesetiaan, dan kesetiaan mereka sampai mati. Bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka nggak meleset, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu betapa mengerikannya kalau hari ini saudara tahu kenapa banyak gereja tergoncang, tidak konsisten, tidak tahan. Bahkan kita lihat hari-hari ini, menurut saya saudara harus memperhatikan para pemimpin, para hamba Tuhan. Jangan hanya puas dengan yang namanya jumlah. Senang kita melihat orang datang banyak kepada Tuhan, tapi kita harus menjadi gereja, menjadi keluarga, bukan gereja karir. Anak saya pernah berkata bahwa orang-orang di Eropa terkadang tidak lagi suka mereka menikah dan punya anak, karena sulit punya anak ngurusnya. Banyak gereja sekarang nggak peduli mau jemaatnya seperti apa, kondisinya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana hidupnya, apakah mereka sudah berjalan di dalam roh atau mereka masih berjalan di dalam daging, apakah mereka bertumbuh dewasa atau mereka sebenarnya tetap kekanak-kanakan, bagaimana dengan hati mereka, apakah mereka sudah menjadi penyembah yang benar, apakah mereka sudah menjadi manusia rohani, apakah mereka bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus, apakah hidup mereka berubah
Atau mereka cuma sekedar datang kebaktian? Apakah mereka sudah menang atas tuduhan-tuduhan iblis? Apakah mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan perkataannya? Apakah mereka bisa menjadi teladan? Apakah mereka bisa membimbing, menuntun orang lain? Atau mereka cuma sekedar datang dan pergi, cuma puas menjadi orang Kristen? Pendeta-pendeta, gembala-gembala karir tidak peduli ini dengan apa yang terjadi dengan jemaat hidup mereka. Karena itu saya mau dorong saudara supaya kita menjadi gereja di mana kita menjadi keluarga, tidak ada pendatang, tidak ada orang asing. Sehingga kita tahu persis, kita akurat bagaimana hidup mereka. Apakah mereka hidup di dalam pertobatan yang sejati? Apakah mereka memiliki kesucian hati, kesalehan hidup? Mereka punya kemampuan pikul salib, menyangkal diri. Apakah mereka hidup dalam kehendak Allah? Apakah mereka hidup dalam kebenaran dan keadilan? Atau mereka berubah betul-betul, ya ibadah tapi mereka kayak dunia betul-betul. Pola mereka, cara mereka. Mereka hidup dalam pemberontakan. Mereka bukan domba tapi kambing-kambing. Karena itu kita jangan hanya memperbanyak sekedar kuantitas tanpa kita memperhatikan kualitas hidup jemaat. Apakah kita harusnya memperhatikan hal-hal yang batiniah, yang rohaniah daripada hal-hal yang lahiriah? Apakah mereka bertumbuh di dalam proses-proses yang Tuhan mau atau mereka menolak? Mereka hidup dalam kenyamanan. Apakah mereka memiliki buah-buah roh atau mereka hidup dalam kedagingan dan mereka tidak mampu keluar dari hidup kekristenan kedagingan? Apakah kita sedang membangun mereka pada kebenaran, tapi realitanya mereka tidak sanggup hidup dalam kebenaran itu? Karena itu kita butuh pencerahan, ya, kita butuh pewahyuan, kita perlu akurat, kita perlu memiliki integritas rohani, moralitas surgawi, mentalitas kerajaan. Hidup kita menuju bukan hanya menyalahgunakan anugerah Tuhan, tapi kita sampai kepada takhta kesucian Tuhan. Dan ini adalah sebuah pergumulan perjalanan panjang hidup gereja modern hari ini. Ya, apakah kita serius membangun kualitas hidup Kristen kita? Karena itu kalau kita lihat pelajaran di gereja Pergamus, mereka hidup, ya, Tuhan datang menyatakan dirinya sebagai firman. Inilah firman Dia yang memakai pedang di Wahyu 2 ayat 12, yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Pergamus, Tuhan katakan Dia tahu di mana Pergamus ada, di mana mereka ada di tempat takhta iblis, dan bagaimana engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas. Ya, ketika pada masa itu, di zaman Antipas, bagaimana Antipas sebagai saksi yang setia kepada Tuhan dibunuh di hadapan kamu. Ya, bagaimana pekerjaan iblis begitu marah terhadap saksi Tuhan ini. Tapi walaupun kondisi mereka seperti itu, ada kemelesetan dalam hidup orang-orang Kristen di Pergamus. Dan Tuhan berkata, aku punya keberatan. Karena ternyata saudara didapati ada orang-orang yang menganut ajaran Bileam. Mereka yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu, perhatikan, ada kemelesetan. Ternyata di tengah-tengah jemaat ini ada yang namanya ajaran Bileam. Ya, ajaran Bileam ini adalah memberi nasihat kepada Balak agar orang-orang Israel tersesat, sehingga mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, jadi di gereja kadang-kala jemaat ya ke gereja, tapi hidup mereka tetap nggak benar. Mereka masih makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala,
dan perzinahan-perzinahan. Kita lihat perselingkuhan. Nah, hal-hal ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Makanya penting sekali ya, gereja lokal yang ada, gereja-gereja modern hari ini bukan hanya sekedar kebaktian, tapi kita harus memperhatikan hidup mereka sejauh mana. Nah, ini penting. Ya. Kita bukan hanya mengejar jumlah, tapi bagaimana kualitas rohani hidup mereka. Kita akan membahasnya besok tentang apa yang dimaksud dengan ajaran Bileam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus pimpin, tolong kami, supaya kami terus bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Kami terus bertumbuh ke arah kepala, yaitu Kristus sebagai penguasa yang berotoritas atas hidup kami. Kami menyerah total kepada-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan, tuntunan-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.